Tanpa kehadiran-Mu dalam hidup kami tidak bisa berbuat apa-apa Tuhan. Kami mau mengandalkan Tuhan, kami mau Engkau menuntun, memimpin hidup kami. Itu sebabnya berbicaralah kepada kami pada pagi hari ini Tuhan. Berikan tuntunan-Mu, berikan suara-Mu, berikan isi hati-Mu supaya kami mengerti apa yang harus kami putuskan, apa yang harus kami lakukan sesuai dengan kehendak-Mu. Kuasai tempat ini, kuasai pikiran, hati, jiwa kami sementara firman-Mu dibentangkan. Bukan manusia yang berkata-kata, tapi biarlah Roh Kudus sendiri menerangkan dalam hati kami. Engkau menyentuh, Engkau menjumpai, Engkau bahkan berbicara secara spesifik kepada kami satu persatu di tempat ini Tuhan. Kami menyediakan hati kami menyediakan tempat ini untuk Tuhan berbicara bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sambut pribadi-Mu, kami sambut firman-Mu Tuhan. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Haleluya. Saudara siap untuk firman Tuhan pagi hari ini? Amin. Amin. Bapak Ibu, tahun lalu saya melayani di tempat ini kedua kalinya saya melayani di sini. Terima kasih Pastor Erwin ya, sudah memberikan kehormatan buat saya bisa berbagi dengan Bapak Ibu Saudara. Mungkin kalau ada yang masih belum familiar ya, mungkin pertama kali melihat saya ya, izinkan saya perkenalkan diri dulu. Nama saya Joshua Iwan Wahyudi. Bapak Ibu, suka orang bingung ya, namanya kok banyak Pak. Ada Joshua, ada Iwan, ada Wahyu, ada Yudi, semua gabung jadi satu. Panggilnya siapa? Nah kalau ketemu saya Bapak Ibu dimanapun ya, Anda papasan, Anda lihat ya, Anda boleh panggil saya Iwan saja Bapak Ibu ya. Iwan artinya inilah pria menawan Bapak Ibu. Supaya cepat ingat ya. Bapak Ibu, saya datang dengan istri dan anak saya ya, ini istri dan anak saya. Juga papa dan mama mertua saya Bapak Ibu ya, ini papa mama mertua saya kebetulan pas dari Surabaya lagi ada bersama dengan kami, jadi ikut pelayanan sekalian. Nah Bapak Ibu, hari ini saya akan bagikan sesuatu yang sederhana banget tapi ini sangat penting buat hidup kita Bapak Ibu, dan ayatnya nggak banyak. Ya kita baca hari ini ayatnya sedikit diulang-ulang tapi ada beberapa penekanan yang kita akan pelajari Bapak Ibu, jadi butuh fokus ya. Coba bilang sama kiri kanannya, ditepuk pundaknya, bilang gini ya, jangan tidur ya gitu ya. Coba tepuk-tepuk ya, jangan tidur ya. Nah terus orang yang tepuk Anda itu gantian Anda tepuk Bapak Ibu, terus Anda bilang kamu yang jangan tidur gitu ya. Oke. Judul khotbah saya adalah Deeper and Higher Bapak Ibu, semakin dalam dan semakin tinggi. Ya, ada banyak orang Kristen pengennya hidupnya itu dibawa naik semakin tinggi, mengalami pertumbuhan, mengalami peningkatan, mengalami kenaikan gitu ya. Karena orang Kristen sering dengar slogan Bapak Ibu ya, slogannya bunyinya begini, menjadi kepala dan bukan ekor, amin, amin gitu ya Bapak Ibu ya. Terus sering dengar slogan juga, kamu akan dibawa Tuhan semakin naik dan tidak pernah turun, amin, amin. Nah kita kan pengennya naik terus ya Bapak Ibu ya, keuangan naik terus, bisnisnya naik terus, kebahagiaan naik terus. Nah ada satu prinsip yang penting yang kita akan pelajari Bapak Ibu ya, bagaimana kalau Tuhan bawa kita naik tapi hidup kita itu bisa tetap aman di dalam Tuhan. Nah ini dia, mari kita mulai ya. Saya coba tes dulu ya. Nah bisa ya, semakin tinggi kehidupan yang engkau inginkan. Bapak Ibu kalau punya kerinduan, keinginan ya, pengen meningkat dalam hal apapun dalam hidup ini ya. Semakin tinggi kehidupan yang engkau inginkan, Bapak Ibu Anda harus semakin kuat dan dalam pondasi yang dibutuhkan. Makin saudara pengen naik tinggi, makin saudara tuh pondasinya harus makin dalam. Ini prinsip, ini tuh hukum, gak bisa enggak. Bapak Ibu yang namanya hukum itu pasti terjadi walaupun Anda gak percaya dan gak mau percaya, namanya hukum pasti terjadi. Contohnya hukum gravitasi. Selama Anda tinggal di bumi ya, Anda akan ketarik magnet yang ada di pusat bumi ini. Kalau Anda lompat, Anda akan balik lagi jatuh. Ya, kecuali ada Superman, tapi gak ada di sini yang Superman, bisa terbang. Artinya apa? Kena hukum gravitasi. Anda gak mau percaya, Anda bilang gini, gak ada hukum gravitasi, gak ada, aku gak percaya ya kan. Tetap aja berlaku, namanya juga hukum. Nah ini juga hukum Bapak Ibu. Orang kalau mau makin tinggi, dia dasarnya itu harus makin dalam. Kalau Anda sekolah arsitek atau teknik sipil Bapak Ibu ya, kalau membangun satu bangunan, makin tinggi bangunannya, itu nancepin pondasinya itu makin dalam ke dalam Bapak Ibu. Kenapa? Karena makin tinggi nanti anginnya itu tekanannya makin besar. Kalau dia nggak nancep ke dalam, dia akan rubuh itu bangunan. Nah, ada satu tanaman
namanya pohon bambu Bapak Ibu. Pohon bambu ini unik. Kalau Anda nanam pohon bambu dari pertama kali dari bibitnya gitu ya. 5 tahun pertama pohon bambu itu nggak nongol, nggak muncul di permukaan. Sehingga orang seringkali mengira gagal. Wah ini nanam pohon bambu nggak nongol nih, udah mati nih kayaknya, nggak muncul. Bukan nggak muncul Bapak Ibu. Pohon bambu rupanya selama 5 tahun pertama hidupnya, dia nggak muncul ke atas. Selama 5 tahun pertama dia tumbuhnya itu ke dalam. Jadi 5 tahun pertama dia akan ke dalam sampai akhirnya sangat dalam. Nanti setelah 5 tahun dia baru mulai muncul ke atas. Makanya pohon bambu adalah salah satu pohon yang paling kuat menghadapi angin badai. Kalau ada angin kenceng gitu ya, pohon bambu itu cuma maju mundur cantik Bapak Ibu ya. Tapi nggak sampai patah, nggak sampai ambruk. Kenapa? Karena dia nancep dalam sekali. Dia menghabiskan 5 tahun pertama untuk masuk ke dalam. Supaya pada waktu dia naik ke atas, dia tidak hancur hidupnya. Banyak orang Kristen sukanya naik ke atas nggak mau masuk ke dalam Bapak Ibu. Kalau diajak yang mendalam-mendalam, nggak mau. Ya, maunya itu naik terus, makanya kalau ada angin badai gampang bubar. Ya, kalau gereja-gereja ya kadang-kadang ya orang-orang Kristen ya kalau acaranya datang hadirilah ya KKR pelipat gandaan keuangan. Rame banget tuh yang datang ya. Semua pada datang ya. Urapan kekayaan. Saya nggak tahu loh di Alkitab ada nggak ya urapan kekayaannya. Rame gitu ya pada datang. Begitu nanti bikin pendalaman Alkitab. Udahlah Pak Gembala aja lah yang datang lah kalau pendalaman Alkitab. Kalau kita mah yang pelipat gandaan kekayaan lah ya yang kita butuhkan. Bapak Ibu, orang kalau mau makin naik dia harus makin dalam. Ini ayatnya ya, mari kita lihat. Setiap orang yang datang kepada Yesus dan mendengarkan perkataan Yesus serta melakukannya, Yesus akan menyamakan kepadamu dengan siapa dia dapat disamakan. Ia sama dengan orang yang mendirikan rumah. Orang itu menggali dalam dan meletakkan dasarnya di atas batu. Ketika datang, nah bagian warna biru Anda lihat Bapak Ibu, air bah dan banjir melanda rumah itu tidak dapat digoyahkan karena rumah itu apa Bapak Ibu? Kokoh. Kenapa kok rumah itu kokoh? Karena pondasinya diletakkan di atas batu dan dalam. Sehingga ketika air bah dan banjir datang, dia nggak hancur Bapak Ibu. Ya, kenapa banyak orang Kristen kok ketika masalah datang hidupnya hancur? Ketika air bah datang hidupnya hancur. Karena dia nggak letakkan di atas batu dan nggak mendalam Bapak Ibu. Nah apa yang dimaksud dengan air bah ini? Ya, apa yang dimaksud dengan banjir? Ada beberapa hal Bapak Ibu. Satu, masalah hidup. Ya kan? Namanya orang kalau masih hidup berarti masih ada masalah. Kodratnya manusia itu salah satunya adalah Bapak Ibu masalah. Kenapa? Karena kita hidup di dunia yang memang sudah jatuh dalam dosa. Kalau nggak mau punya masalah, tunggu nanti Yesus datang kedua kalinya pindahin kita dari dunia yang jatuh dalam dosa penuh masalah, dipindahkan kepada kekekalan bersama dengan Yesus tanpa masalah lagi. Tapi kan nanti belum, kan Anda masih duduk di sini kan ya Bapak Ibu ya. Berarti kan Anda masih di dunia yang penuh masalah. Nah kalau Anda nggak bangun hidup kekristenan Anda kuat, nanti masalah datang, Anda tinggalkan Yesus. Saya pernah posting di Instagram saya, Bapak Ibu, tulisannya gini. Kalau kamu berdoa minta sesuatu sama Tuhan, terus Tuhan gak kabulkan, ya ini contoh nih berdoa, Tuhan aku minta mobil baru, terus Tuhan gak kasih, Tuhan gak kabulkan, gak dijawab doanya yang itu. Terus saudara tinggalkan Tuhan, saya nulis apa bedanya Bapak Ibu sama penyembah Gunung Kidul? Kan sama aja. Mereka kan datang minta sesuatu supaya dapat, terus akhirnya mereka sembah terus. Lah kalau Anda juga gitu, mirip sama penyembah Gunung Kidul. Maksud saya apa Bapak Ibu? Maksud saya gini loh, kadang-kadang dalam hidup ini ada hal-hal yang kita inginkan enggak terjadi. Ada masalah-masalah sulit, ada keadaan-keadaan hidup yang tidak seperti yang kita mau. Dan kadang-kadang Tuhan memang mengizinkan itu terjadi, bukan karena dia jahat sama kita. Karena memang kadang-kadang kita ini butuh dilatih untuk menjadi lebih dewasa lewat kesulitan hidup. Tapi sayangnya orang Kristen nggak punya pondasi yang mendalam sehingga ketika kesulitan hidup datang, yang terjadi apa? Tinggalkan Tuhan. Nah, makanya Bapak Ibu, masalah itu tidak pernah lepas dari hidup kita.
Kalau Anda berharap ikut Tuhan Yesus tuh gini ya, waduh nggak ada masalah sama sekali ya, enak banget ya ikut Tuhan Yesus ya. Lah, itu adalah doa yang tidak mungkin dijawab. Bukan karena Tuhan jahat, karena kita masih hidup di dunia yang jatuh dalam dosa. Masalah pasti ada. Itu sebabnya Tuhan menyertai kita. Bukan untuk ngilangin masalahnya, tapi untuk membuat saudara menjadi kuat sehingga bisa melewati dan menghadapi masalah itu. Bapak Ibu pernah dengar istilah lebih dari pemenang? Ya, kalau judulnya orang Kristen pasti minimal sekali dalam hidup pernah dengar ya, kamu lebih dari pemenang. Maksudnya apa Bapak Ibu lebih dari pemenang? Gini loh maksudnya, lebih dari pemenang tuh gini. Kalau saya berhadapan dengan orang yang kuat banget, badannya besar banget gitu ya, udah pasti kalah saya, nggak mungkin menang. Ya, tapi karena ada kekuatan yang menolong saya, menyertai saya, menguatkan saya, ikut berperang dengan saya, tadinya saya nggak mungkin menang. Karena kekuatan itu saya jadi bisa menang. Makanya disebutnya lebih dari pemenang. Kalau orang itu punya kekuatan dia bisa ngalahin orang lain, itu bukan lebih dari pemenang, ya dia pemenang aja. Karena dia memang punya kekuatannya. Tapi kalau kita nggak sanggup, sebenarnya kita nggak sanggup. Nah Bapak Ibu mungkin ada ya yang datang hari ini ya merasa gini, Tuhan aku udah nggak sanggup. Aduh hidupku berat banget. Aduh rasanya aku gak sanggup menghadapi istriku. Wah mungkin ada yang gitu ya. Setiap hari melihat wajahnya aku makin lelah gitu ya. Udah gak sanggup. Nah memang kamu gak sanggup. Makanya kamu butuh Tuhan Yesus. Karena dia nanti menguatkan yang tadinya gak sanggup. Loh setelah dijalani 10 tahun, 15 tahun sampai akhirnya pada waktu tuntas akhir. Loh kok sanggup ya jadinya ya. Kamu sudah lebih dari pemenang. Lah kadang-kadang Tuhan itu nggak ngilangin masalahnya, tapi dia menyertai kita supaya kita jadi sanggup, sehingga kita menjadi lebih dari pemenang. Tapi kalau Anda nggak bangun hidup Anda di atas dasar yang kuat, Anda dapat masalah, banjir, selenyap Bapak Ibu. 2, selain masalah, banjir itu apa? Banjir itu adalah godaan dosa. Ada orang kalau kena masalah ya penyakit, masalah keuangan, wah kuat dia. Tapi begitu ada godaan dosa, kelepek-kelepeknya cepat sekali. Nah, kenapa? Karena enggak kuat juga mendalam dalam firman, dalam dasar di atas Kristus. Nah yang ketiga yang saya pengen bahas lebih panjang Bapak Ibu ya, rezeki. Banyak orang mengira rezeki itu berkat Tuhan. Hati-hati loh Bapak Ibu ya. Kalau Anda pernah baca di Alkitab, waktu iblis mencobai Yesus, ya Anda masih ingat ya, salah satunya dia ngomong begini, iblis ngomong begini sama Yesus, sembahlah aku, maka kamu akan mendapatkan semua kerajaan di dunia ini dan semuanya, karena semua itu telah diserahkan kepadaku. Kalimatnya iblis gitu loh. Berarti artinya apa? Semua popularitas, rezeki tanda kutip, kehebatan dunia ini iblis juga bisa berikan. Tidak semua rezeki itu adalah berkat. Rezeki bisa menjadi berkat, bisa menjadi kutuk, tergantung apakah Anda itu kuat di dalam Tuhan atau enggak. Banyak orang waktu dia belum punya duit, ya duitnya masih pas-pasan, pas pengen beli rumah ada. Oh bukan yang itu ya. Bener-bener pas-pasan gitu, waduh kurang, waduh itu ya susah gitu ya. Wah ikut Tuhan Yesusnya benar, ya ke gereja rutin, berdoa rutin, ya kan. Begitu duit udah agak banyak, mulai lupa Tuhan. Begitu duitnya udah sangat banyak, nggak butuh Tuhan lagi. Nah, kadang-kadang manusia tuh sukanya gitu ya. Kalau lagi susah cari-cari Tuhan, begitu udah enak lupa sama Tuhan. Apakah itu berkat? Enggak, itu jadinya kutuk dalam hidup dia. Ada ya Bapak Ibu satu kali seorang wanita dia cerita gini, Pak. Dulu ya awal-awal saya menikah dengan suami saya, wah kami masih susah Pak, kami ngerintis usaha bareng, duitnya masih kurang ya, kami masih berat banget perjuangannya. Tapi tiap hari kami bangun pagi doa bareng, ke gereja kebaktian, melayani Tuhan. Setelah beberapa tahun usahanya mulai meningkat, nah ini dia naik, mulai naik usahanya, mulai banyak rezeki datang, ya kan, banjir rezeki kayak toko elektronik Bapak Ibu ya. Banjir rezeki namanya. Nah mulai banjir rezeki datang Bapak Ibu. Ternyata dia gak tahan. Apa yang terjadi? Suaminya mulai nyeleneh, mulai aneh-aneh. Nih Bapak Ibu. Lebih susah untuk
bikin dosa kalau nggak punya duit. Lebih gampang bikin dosa kalau punya banyak duit. Loh iya nggak? Iya Bapak Ibu. Ah Pak sama aja semuanya bikin dosa. Ya memang semuanya bikin dosa. Tapi kalau duitnya banyak, dosanya lebih kreatif. Loh, saudara lihat. Ya, kalau maaf ini saya vulgar ngomongnya ya. Kalau mau beli narkoba emang nggak pakai duit. Kalau nggak punya duit gimana dapat narkobanya? Kan susah kan? Bapak Ibu, maaf. Kalau mau ke pelacuran, ya mau nyewa prostitusi, emang nggak pakai duit? Kalau nggak pakai duit, siapa yang mau? Susah kan? Nah Bapak Ibu, tapi kalau orang banyak duit itu kreatif. Dia udah gini, ini udah, ini dua udah, apalagi ya yang belum? Lah saudara, udah mulai bosen orang kalau udah duitnya banyak ya semua dicoba. Yang bener-bener udah dicoba, habis kan? Mulai mikir, apalagi ya? Yang nggak bener mulai dicobain Bapak Ibu. Nah itu dia, makanya kadang-kadang kalau orang nggak kuat, banjir rezeki datang, kolaps hidupnya Bapak Ibu. Jadi kalau doa sama Tuhan tuh jangan gini, Tuhan berikan aku duit yang banyak, jangan. Anda doanya gini, Tuhan berikan aku kapasitas yang cukup. Tuhan latih aku, kuatkan aku, supaya aku punya kapasitas yang cukup. Kalau Tuhan lihat kapasitasmu cukup, Dia akan berikan sesuai kapasitas. Loh, Tuhan itu Bapak yang baik, betul Bapak Ibu? Orang tua yang baik itu enggak memberikan segala-galanya Bapak Ibu. Orang tua yang baik itu tidak memberikan semua yang diinginkan oleh anaknya. Bukan, itu bukan ciri-ciri orang tua yang baik. Orang tua yang baik hanya memberikan yang terbaik saja untuk anaknya. Bukan semuanya. Apalagi semua yang diinginkan anaknya. Bukan, Bapak Ibu. Allah Tuhan kita adalah Bapak yang baik. Dia tahu kalau kita itu dikasih rezeki terlalu besar, kita akan hancur. Makanya kadang-kadang Tuhan tahan. Bukan karena Tuhan jahat. Karena Dia tahu kalau Anda terima ini, Anda akan kolaps. Nah, iblis adalah bapaknya pendusta dan bapak yang jahat. Dia tahu kamu gak punya kekuatannya. Kalau dikasih lebih, hancur hidup orang ini. Kasih jebret. Nah, jadi Bapak Ibu, doanya itu bukan supaya dapat banyak. Doanya adalah supaya aku makin kuat, punya kapasitas, makin dalam bersama dengan Kristus. Sehingga kalau Tuhan lihat kamu cukup kuat, maka Tuhan akan percayakan sesuai kapasitas. Ya kan gitu ya Bapak Ibu ya. Nah kalau Anda gak punya kapasitas dikasih banyak-banyak, kolaps. Bilang sama kiri kanannya, yang kuat 1, 2, 3 ya, tepuk pundaknya ya, yang kuat makannya ya. Nah ngomong lagi, supaya bisa nanggung rezeki gitu Bapak Ibu ya. Nah oke, kita lanjutkan ya Bapak Ibu ya. Bagaimana caranya supaya kita bisa mendalam? Supaya kita bisa menaruh hidup kita itu di atas dasar yang kuat Bapak Ibu. Supaya kita gak gampang terombang-ambing oleh banjir, oleh masalah, oleh godaan dosa. Maupun ketika rezeki datang kita kuat. Bahkan kita bisa terus naik tanpa goyah Bapak Ibu. Gimana supaya itu bisa terjadi? Satu pertanyaannya, selama ini Anda bangun hidup Anda ini di atas dasar apa atau siapa? Gini Bapak Ibu, kalau saya mau bangun rumah, saya mesti pastikan pondasi saya itu ditaruhnya di atas dasar batu yang solid. Kalau Anda sering dengar, biasanya gedung-gedung yang bertingkat itu, dia punya pondasi namanya paku bumi. Wah itu panjangnya puluhan meter Bapak Ibu. Untuk nancepin ke dalam itu nggak bisa pakai palu, ya, itu alatnya khusus. Kalau Anda pernah tinggal di daerah sekitar pembangunan gedung bertingkat yang tinggi-tinggi itu, waktu mereka nancepin paku bumi itu, pakai alat itu ya, itu bisa rumah kita sampai getar, gitu ya. Karena itu harus nancepnya ke dalam sampai ketemu yang namanya batu bumi di dalam. Jadi bukan di atas tanah biasa Bapak Ibu, dia harus sampai ke dalam, sampai dapat core-nya bumi yang sangat keras sekali, baru itu nanti nancepnya di situ, ditaruhnya di situ, plek. Sehingga kuat sekali walaupun ada gempa Bapak Ibu. Nah, tapi kalau Anda mau bangun bangunan tinggi, Anda taruhnya di atas pasir, di atas tanah gitu yang biasa gitu ya. Walaupun itu gede pondasinya, tetap aja ambiar Bapak Ibu. Jadi gini, hidup yang kuat tergantung ditaruh di atas dasar yang kuat atau tidak. Kalau dasarmu kuat, maka kamu akan jadi kuat. Ini contoh nih ya, coba saya kan berdiri di atas dasar panggung ini. Ini panggung kalau kuat, ya saya akan kuat, berdirinya kokoh, bisa berdiri lurus begini.
Tapi kalau saya berdirinya di atas bahannya yang meleot-meleot gitu ya, mungkin alang-alang gitu ya, saya nggak bisa begini. Mengerikan sekali, saya bisa ambles ke dalam. Nah, selama ini Anda itu dasar berdirinya itu di atas apa Bapak Ibu? Yang benar di atas apa? Nah ini kita baca ayatnya. Yes, ya. Setiap orang yang datang kepadaku dan mendengar perkataanku serta melakukannya, aku menyamakan kepadamu dengan siapa ia dapat menyatakan kepada siapa ia dapat disamakan. Ia sama dengan orang mendirikan rumah, orang itu menggali dalam-dalam dan, nih kalimat warna biru Bapak Ibu, kita baca bersama, 1, 2, 3. Meletakkan dasarnya di atas batu. Apa yang dimaksud dengan batu ini? Nah, Yesaya 28 ayat 16 bunyinya begini. Sebab itu beginilah firman Tuhan. Sesungguhnya aku meletakkan sebagai dasar di Sion sebuah batu. Batu yang teruji, batu penjuru yang mahal, suatu dasar yang teguh. Siapa yang percaya, apa Bapak Ibu? Tidak akan gelisah. Siapa batu ini Bapak Ibu? Yesus Kristus namanya. Kalau dasar hidup Anda ini Yesus Kristus, Anda akan solid. Anda akan teguh dan tidak gelisah. Tapi kalau Anda dasarnya itu adalah perkataan-perkataan orang, filosofi dunia. Bapak Ibu, sekarang ini kan ajaran-ajaran banyak sekali ya. Anda kalau suka nonton YouTube, media sosial, semua orang pada ngomong seolah-olah semuanya benar, betul ya? Bapak Ibu ya. Orang gak jelas dari mana, tiba-tiba bikin video, bikin podcast, bikin video ngevlog gitu ya. Hidup itu, wah iya. Apalagi kalau nadanya karismatik gitu ya orangnya ngomongnya. Bapak Ibu Saudara, hidup itu gini. Anda harus cek itu sama gak sama perkataannya Yesus. Jangan hanya karena dia ganteng, kalau cuma ganteng saya juga ganteng Bapak Ibu. Jangan hanya karena dia ngomongnya meyakinkan, berapi-api, wah kita percaya langsung ya kan. Soalnya sekarang itu orang banyak mengaku-ngaku gitu ya. Bapak Ibu saya ini pakar dalam bidang ini, wah semua orang jadi pakar hari-hari ini. Bapak Ibu Anda harus cek lagi apakah itu perkataan Tuhan Yesusnya begitu apa enggak. Kita seringkali Bapak Ibu ya kalau punya masalah hidup, kita seringkali itu mencoba mencari jawaban dari mana? Dari dunia. Sehingga kita menaruh hidup kita di atas dasar dunia. Itu sebabnya kita gelisah. Kenapa? Karena dunia, dikatakan di Alkitab, dunia ini sedang lenyap dengan semua keinginannya. Udah mau ambiar Bapak Ibu dunia ini. Makanya dasar yang kokoh apa? Yesus Kristus. Gimana Pak caranya supaya saya bisa naruh hidup saya di atas dasarnya Tuhan Yesus? Nah ini dia solusinya. Setiap orang, Bapak Ibu Anda lihat kalimat warna biru ya. Setiap orang yang satu datang kepada Yesus. Kedua, mendengarkan perkataan Yesus. Ketiga, apa Bapak Ibu? Melakukan perkataan Yesus. Ada 3 Bapak Ibu caranya kalau mau menaruh hidup kita di atas batu yang namanya Yesus Kristus. 1, datang kepada Yesus. Kalau Anda punya masalah, yang pertama kali Anda datangi siapa? Nah, loh Pak, masa saya sakit gak boleh ke dokter? Ya boleh dong ke dokter. Tapi pertama kali sebelum ke dokter, berdoalah kepada Tuhan. Saudara punya masalah keuangan, masa saya gak boleh konsultasi sama pakar keuangan? Boleh Bapak Ibu, tapi sebelum konsultasi saudara harus apa? Berdoa. Karena gini, tidak semua dokter benar loh. Benar gak Bapak Ibu? Maaf loh ya kalau ada yang profesinya dokter loh ya. Anda pasti pernah punya pengalaman datang ke dokter A, ngomongnya begini, ke dokter B, loh kok begini? Ya kan? Istri saya itu pernah Bapak Ibu, didiagnosa kena lupus, talasemia, sama apa satu lagi 3. Oleh dokter yang katanya itu terhebat nomor 2. Kok enggak nomor 1 Pak carinya? Lagi sakit yang nomor 1. Lagi kena stroke. Jadi terpaksa nomor 2 aja. Ya tapi nomor 2 kan udah hebat ya Bapak Ibu ya. Wah, dia mendiagnosa ada 3 ini. Saya langsung stres Bapak Ibu. Saya langsung, waduh, lupus, gawat banget gitu ya. Wah, saya langsung hari itu juga pergi ke Singapura. Wah, pergi ke Singapura Bapak Ibu ya. Cek darah lagi, tes lagi apa segala macam. Terus dokternya di Singapura bilang gini, ibu ini cuman kurang zat besi. Minum aja ini vitamin zat besi. Harganya 1 biji cuma 3.000 Bapak Ibu.
Ya elah, ya udah habis sekian puluh juta, capek-capek, ternyata cuman kurang minum suplemen zat besi 3.000 rupiah Bapak Ibu. Loh itu dokter Bapak Ibu. Sudah nangkep maksud saya enggak? Memang iya manusia itu banyak yang pinter Bapak Ibu. Tapi gini loh, kalau Anda enggak menaruh dasar hidup Anda di atas Yesus, cuman perkataan manusia saja, nanti Anda akan gelisah Bapak Ibu. Sekalipun manusia ini banyak yang pinter. Artinya apa? Sebelum Anda datang berkonsultasi sama orang-orang yang dianggap pinter ini, berdoalah kepada Yesus. Tapi kalau orang pinter yang tanda kutip yang katanya tahu masa depan hidupmu, nggak usah didatengin kalau itu. Itu mah pura-pura pinter, nggak bener-bener pinter itu. Saya juga bisa kalau mau, sini coba saya lihat wajah Anda. Wajahmu auranya gelap. Iya. Coba deh pakai skincare yang lebih mahal. Wah ya nanti jadi glow wajahnya. Ya keberuntunganmu akan bertambah. Tuh kan pinter kan saya kan. Ih Bapak Ibu kalau cuman gitu mah saya bisa ya. Mana tangannya, mana tangannya. Garis jodoh terputus-putus. Ya putus nyambung. Ya wah saya mah kalau cuman gitu juga bisa Bapak Ibu. Itu ada ilmunya loh Bapak Ibu ya. Untuk baca-baca kayak gituan maksudnya itu mereka-reka itu ada ilmunya. Ya bahkan ada penelitiannya, ada orang yang nggak ngerti apa-apa sama sekali, tapi belajar cara-cara untuk manipulasi gitu. Terus dia buka ramalan, orang pada percaya semua, dia dapat duit banyak dari situ. Mau kita bikin kelas kayak gitu, Bapak Ibu ya, lumayan loh, ada dapat sampingan nanti. Nah itu orang pinter Bapak Ibu, udah nggak usah yang gitu-gitu nggak usah Bapak Ibu ya. Nah datanglah kepada Yesus, tapi datang kepada Yesus saja tidak cukup. Setiap hari Minggu banyak orang ke gereja ceritanya pengen datang ke Yesus. Tapi masalahnya yang nomor 2 nggak dilakukan, yaitu apa? Dengerin perkataannya Yesus. Lah kalau Anda datang ke sini terus kemudian tidur, apa yang mau didengar? Jangan di sini, di rumah aja kasurnya lebih enak. Ya, memang sekarang ada gereja yang kursinya lebih empuk. Ya, wah datang itu nyaman sekali gitu ya. Sampai begitu nyamannya perkataan firman Tuhan lenyap. Ya, bahkan pembicara di depannya lenyap karena dia udah tidur gitu ya Bapak Ibu. Nah Anda jangan cuma datang ke Yesus, jangan cuma datang berdoa minta. Anda harus dengar dong Tuhan ngomong apa. Loh, gini loh Bapak Ibu, berdoa itu bukan cuma minta isinya. Kalau Anda tahu esensi berdoa itu sebenarnya bukan minta-minta Bapak Ibu ya. Doa memang di dalam doa ada nggak permintaan? Ada. Tapi esensi doa itu sebenarnya apa sih? Ngobrol dengan Tuhan. Ya. Bapak Ibu kalau Anda orang tua, terus Anda punya anak Anda cuma datang sama Anda cuma buat minta. Setiap kali datang, "Pak, minta duit. Pak, beliin mobil. Pak, beliin rumah. Pak, minta ini. Terus setelah Anda bilang, "Oke, besok aku beliin rumah." Gimana kabar kamu? Udah, gak usah ngomong lagi Pak. Yang penting mobilnya besok kasih. Ya Anda kan kesel ya jadi orang tua ya Bapak Ibu ya kalau anak-anak kayak gitu ya. Lama-lama Anda gak mau beliin mobil juga kan. Esensi doa itu apa Bapak Ibu? Ngobrol. Bukan cuma minta. Minta itu cuma salah satu aja di antara banyak percakapan. Nah doa itu gini loh Bapak Ibu. Ngobrol, mendengar perkataan Tuhan, baca firman supaya tahu perkataan Tuhan. Karena yang menguatkan kita itu bukan waktu mintanya. Yang menguatkan kita itu waktu kita dengar Tuhan ngomong apa. Saudara, engkau tidak menjadi kuat dengan meminta. Engkau menjadi kuat dengan mendengar perkataan Tuhan. Ada istilah PUSH, push. Pray until something happen. Berdoa sampai sesuatu terjadi. Banyak orang mengira kalimat itu maksudnya gini. Minta paksa Tuhan sampai Tuhan kabulkan. Wah ini kamu anak Tuhan atau tukang rampok kamu? Atau tukang malak kamu? Tuhan kasih. Ini mirip kayak anak saya umur 2 tahun Bapak Ibu. Anak saya kalau lagi minta sesuatu dia bisa begini. Gitu ya, push. Pray until something happen. Sampai orang tuanya stres, ya udah. Enggak gitu loh Bapak Ibu. Doa tuh enggak gitu loh. Yang membuat Anda kuat bukan waktu Anda minta, waktu Anda dengar Tuhan ngomong apa. Kadang-kadang permintaan Anda belum tentu dikasih, tapi Tuhan ngomong gini, tenang aja. Kamu mungkin enggak akan dapat yang kamu minta. Tapi kamu akan tetap kuat dan semua ini akan dilewati. Lah itu yang bikin kita kuat. Enggak dapat yang kita minta, tapi kita kok malah kuat karena kita dengar.
Dan yang ketiga Bapak Ibu, bukan cuma dengar tapi apa? Lakukan perkataan Tuhan. Nah ini paling susah. Nomor 1, orang datang banyak. Orang datang dan dengar mulai berkurang. Orang datang, dengar dan lakukan dikit banget. Ya. Hari-hari ini banyak orang suka dengar khotbah, terutama kalau yang khotbah lucu. Wah seneng banget ya, atau yang khotbah tuh interaktif gitu ya. Wah sambil main silat di atas khotbah. Oh seneng banget gitu ya. Makanya kadang-kadang ya memimpin gereja hari-hari ini berat. Saya lihat Pak Erwin ini kerutan makin banyak ya. Enggak masih kinclong terus, enggak ada kerutan. Kalau Pak Erwin mah aman ya kan. Saya lihat banyak gembala-gembala itu kelihatannya ketawa-ketawa tapi stres Bapak Ibu. Kenapa? Memimpin gereja hari-hari ini berat. Kenapa? Karena orang itu selalu ngomong, Pak, ya gerejanya itu kayak gereja sebelah tuh loh Pak ya. Ada ininya, ada itunya, ada door prize pulang bawa kulkas gitu loh Pak ya. Gereja itu harus gini. Dulu sebelum Anda ada internet, nggak tahu gereja sebelah ada door prize kan? Anda datang ke gereja ini nggak ada door prize, Anda bahagia dan baik-baik aja. Setelah tahu sebelah ada door prize, tiba-tiba kerohanian Anda kok jadi nyungsep. Karena gara-gara apa? Mulai banding-bandingin. Wih si ini nih khotbahnya bagus. Ini loh gerejanya ini loh. Yang nyanyi artis-artis semua suaranya itu kayak malaikat. Kayak pernah ketemu malaikat aja. Wah ini loh, panggungnya itu ya nanti WL-nya turun dari atas. Jeng. Itu kok kayak resepsi pernikahan ya. Wah nanti gini. Saudara imanmu tuh jadi goyah. Gara-gara apa? Saudara mulai lihat ini itu. Nah, seneng dengerin khotbah-khotbah yang seru. Tapi melakukannya, ntar aja. Gini loh saudara, buat apa sih Anda terinspirasi tapi gak lakuin? Itu di Alkitab udah ditulis tuh. Pada akhir zaman, orang akan mengumpulkan pembicara-pembicara, orang-orang yang mengajar, yang menyenangkan telinga. Seneng dengerin, bagus ini, terinspirasi, aku pulang-pulang semangat. Tapi dilakuin gak? Enggak. Lah gimana mau kuat mendalam? Anda cuma dengerin doang tapi gak lakuin. Bapak Ibu, lebih baik Anda cuma denger satu hal dan Anda lakukan, daripada Anda mendengar 1000 hal yang bagus, tapi tidak ada yang dilakukan. Gini loh, jangan, Bapak Ibu, orang Kristen tuh jangan gini loh, Pak Gembala, khotbahnya tolong dong dicariin pengkhotbah itu yang inspiratif gitu loh, yang membangkitkan semangat. Halah, yang kemarin aja lu udah lakuin belum? Ya, mau dikasih yang begini nggak dilakuin buat apa? Ya, ada orang bilang gini, Pak Gembala, khotbahnya kok itu terus sih Pak? Ya, membaca Alkitab, berdoa, kebaktian, ikut persekutuan, itu terus dikotbahin. Gak ada yang lain ya Pak, gak ada yang lain soalnya itu aja belum kamu lakuin. Ya, makanya diulang terus. Bapak Ibu, Anda nyadar gak maksud saya? Kalau Anda sudah bosen, kemungkinan karena Anda gak lakuin. Loh saudara, saya tidak pernah bosan mendengar khotbah tentang membaca Alkitab. Saya ini jadi orang Kristen udah tahun ke-30 Bapak Ibu. Tuh wajah saya kelihatan muda kan, tapi udah 30 tahun saya jadi orang Kristen Bapak Ibu. Dari sejak tahun pertama sampai tahun ke-30, saya kalau datang kebaktian, masih sering pengkhotbahnya tuh bilang gini, bacalah Alkitab setiap hari, tapi saya gak bosen. Saya malah semangat dengerin khotbah kayak gitu, kenapa? Karena saya lakukan itu. Iya bener, itu mengubah hidup saya. Saya malah makin semangat dengerin gitu. Lah kalau Anda bosen, ini lagi yang diomongin. Aduh, kayak nggak ada khotbah lain aja. Pembicaranya kurang kreatif. Kemungkinan Anda nggak lakuin. Pak kok nyindir? Kenal aja enggak. Gimana saya bisa nyindir? Saya mah nggak nyindir, saya nabrak. Langsung bulldozer Bapak Ibu. Ya. Loh, orang kalau sampai bosen karena nggak lakuin. Tapi kalau saudara lakuin dan saudara ngelihat Tuhan bekerja lewat itu, nggak mungkin bosen. Bahkan makin semangat dengerinnya. Nah udahlah, Anda kelihatannya wajahnya udah kesel banget sama saya. Udah, jangan diterusin ya Bapak Ibu ya. Datang, dengar, lakukan itu supaya Anda di atas batu yang namanya Yesus Kristus. Datangnya kepada Yesus, yang didengar perkataannya Yesus, yang dilakukan perkataannya Yesus. Makanya pondasi Anda jadinya Yesus Kristus. Oke? Yang kedua, udah mau selesai. Pemain keyboard dimanapun Anda berada, tunjukkan pesonamu. Kayak take me out Bapak Ibu ya. Bapak Ibu Anda tahu gak maksudnya kalau pengkhotbah sudah mengundang pemain keyboard maju ke depan?
Khotbah hampir selesai, haleluya Bapak Ibu. Ya Anda senang banget sih kalau khotbah mau selesai. Nah Bapak Ibu ya, kebenaran yang tidak selaras dengan Kristus itu bukan kebenaran. Sebagus apapun kalimat yang Anda dengar, seinspiratif apapun, kalau itu nggak sesuai perkataan Yesus, itu bukan kebenaran. Dari mana Anda tahu itu kebenaran? Dari mana Anda tahu itu sesuai perkataan Kristus? Ya Anda mesti sering baca Alkitab dong. Ya Anda mesti tahu dong perkataannya Kristus apa. Kalau Anda nggak tahu perkataannya Kristus, gimana Anda bandingin ini benar apa enggak? Nih Bapak Ibu, bagaimana Anda tahu uang yang Anda pegang itu uang asli atau uang palsu? Gimana caranya? Anda harus pernah pegang yang asli. Percuma Anda diajari ciri-ciri uang palsu, gini, tapi Anda nggak pernah pegang yang asli. Tetap Anda akan ketipu juga. Tapi kalau Anda sudah pernah pegang, wah apa tuh dulu yang zaman dulu, dipegang, terus apa? Diraba, diterawang, ditelan. Oh jangan ya, jangan ya. Lah Anda udah pernah nih ngerasain, oh yang asli itu kayak gini. Bapak Ibu, Anda kalau ke bank, teller bank itu sakti loh Bapak Ibu. Itu pegang duit palsu aja tuh, baru pegang, plek. Dia bisa langsung ngomong, Pak ini palsu. Tahu dari mana? Tersinggung saya, dikatain duit saya palsu. Dia cuma pegang doang Bapak Ibu. Kenapa? Karena mereka setiap hari, selama puluhan tahun mungkin kalau teller senior, tiap hari pegang duit asli Bapak Ibu. Tangannya ini udah otomatis, gak usah mikir sambil tidur aja tahu itu asli atau palsu. Karena udah tiap hari, gak usah pakai yang cahaya biru, gitu gak usah. Itu teller bank tuh kayak gitu, pegang, langsung tahu ini palsu. Kenapa? Setiap hari. Lah kalau Anda setiap hari firman Tuhan terus perkataan Yesus, nanti ada yang palsu dikit aja, Anda udah langsung tahu palsu. Tapi kenapa sekarang hari ini orang Kristen tuh banyak yang bingung? Pak, LGBT itu boleh nggak sih Pak sebenarnya pernikahan sesama jenis itu sebenarnya boleh nggak sih? Soalnya ada yang bilang boleh loh. Katanya di Alkitab nggak ada. Ya, kan itu mereka saling mengasihi. Allah adalah kasih. Sehingga kalau mereka saling mengasihi, Allah di dalam mereka. Edian. Kamu kalau baca Alkitab bener-bener, nggak pusing dengerin kayak gitu-gitu, udah tahu, langsung tahu, nggak bener. Tahu dari mana Pak? Nggak bener. Kapan-kapan kita bikin kelasnya ya. Loh iya Bapak Ibu, kalau Anda itu mendalam, nggak susah kok sebenarnya. Anda nggak akan goyah. Nah itu masalahnya. Terakhir ya, yuk. Pertanyaannya yang kedua adalah dasarnya siapa? Yesus. Oke, yang kedua, mendalam nggak di dalam Yesusnya? Atau cuman Yesusan aja, permukaan aja? Nih, banyak orang Kristen sekarang gini, komplain sama Pak Gembala. Pak Gembala, khotbah tuh jangan berat-berat Pak. Kalau bisa dipersingkat. Saya sekarang lihat gereja-gereja hari ini ya Bapak Ibu ya. Saya dulu kekristenan saya tahun 90-an Bapak Ibu. Dengerin khotbah tuh bisa 1,5 jam. Padahal saya masih remaja. Dan Bapak Ibu Anda lihat gereja saya zaman dulu, nggak kayak sekarang. Kalau sekarang saya khotbah kan seru ya Bapak Ibu. Meninggikan diri nih pembicaranya ya. Dulu gereja saya Bapak Ibu yang khotbah itu om-om umurnya udah 50-60 tahun. Yang kalau ngomong nadanya cuma satu. Selamat pagi Bapak Ibu. Hari ini firman Tuhan berkata, Anda dalam hitungan ketiga akan masuk dalam keadaan yang semakin dalam dan semakin dalam. Sekarang 3, 2, 1, tidur. Wah, semuanya lama-lama gitu Bapak Ibu. Saya waktu remaja tuh kayak gitu makanan rohani saya. Tapi saya gak komplain dan saya semangat tuh. 1,5 jam Bapak Ibu dengerin, wah kitab dikupas sana sini, wah mendalam. Sekarang orang Kristen Bapak Ibu, buru-buru 1 jam, dengerin khotbah 45 menit aja, udah lihat jam terus. Ya, saya lagi ngomong, orangnya di depan saya. Mengingatkan, Pak jangan lama-lama Pak. Saya mau makan samcan habis ini Pak, tolong Pak cepetan Pak, udah lapar Pak. Ya. Wah, makanya saya pening hari-hari ini Bapak Ibu ya, kadang-kadang di beberapa gereja, Pak khotbahnya cuma 30 menit ya Pak ya waktunya. Hah 30 menit? Itu mah saya baru kenalan. Belum khotbah Bapak Ibu ya. 30 menit aja dibilangnya lama Bapak Ibu. Makanya makin lama orang tuh gak mau dalam. Khotbah itu Pak yang praktikal, praktikal ya, yang gampang, yang
mudah dipahami. Bapak Ibu, supaya Anda mudah dipahami, Anda harus dapat kedalamannya. Gini loh, yang bikin Anda jadi mudah ngerti banyak hal, karena Anda sudah menguasai intinya apa. Benar nggak Bapak Ibu? Kalau Anda udah menguasai intinya apa, yang lain tuh jadi gampang. Yang bikin khotbah tuh jadi susah dimengerti, karena Anda nggak pernah mau mengerti dalamnya apa. Sehingga khotbah apapun kok jadi ribet ya, kok jadi aneh ya, kok jadi susah ya. Karena Anda nggak mau dalam. Kalau Anda sudah dalam, nanti yang lain-lain tuh jadi gampang untuk dimengerti. Nah ini loh prinsip Bapak Ibu. Banyak orang Kristen nggak mau yang kayak gini. Makanya hidupnya gampang hancur, gampang goyah. Anda makin kesel wajahnya. Udah, ayo cepet. Ya. Nah, ada 2 kelinci, bukan orang ya. Kalau orang nanti tersinggung Anda, kelinci aja ya. Suka pamer, woi, yang satu pamer nih loh, wah saya gede ya. Ternyata setelah dilihat dalamnya Bapak Ibu ya, lah kelihatannya gede yang kanan, tapi ternyata dalamnya kecil. Sementara yang sebelah kiri kelihatannya kecil, tapi dalamnya besar. Banyak orang sukanya jadi yang kanan. Cuma kelihatannya pengen hebat, orang kagum-kagum, padahal dasar imannya lemah banget. Gampang nyabutnya yang kanan itu. Tapi yang kiri itu nggak kelihatan, sederhana, tapi dalamnya strong. Bapak Ibu, pondasi itu nggak pernah menarik. Anda pernah nggak main ke rumah teman Anda? Ya berkunjung, datang gitu kan, dia ceritanya baru bangun rumah nih ya, renov, bagus rumahnya gitu ya. Terus Anda berkunjung kan, datang, terus Anda ngomong sama teman Anda, bro aku mau lihat pondasinya kayak apa dong bro. Ya, nggak ada. Orang lihatnya apa? Wih, kitchen setmu kayak gimana, wih kamar mandinya mewah, wah interiornya minimalis modern, ini. Nggak ada orang ke rumah nanya, ini pondasinya cakar ayam atau cakar beruang. Nggak ada. Nggak mau tahu orang sama pondasinya, pokoknya yang penting kelihatannya keren. Bapak Ibu, berdoa, baca Alkitab setiap hari, hidup bersekutu dalam persekutuan orang percaya, memang nggak menarik. Jarang orang tuh nanya gitu ya, wih kamu baca Alkitabnya tiap hari gimana? Jarang Bapak Ibu. Jarang orang nanya, kamu persekutuannya komselnya tuh kayak apa gitu, jarang. Tapi kalau doain orang sampai tumbang-tumbang gitu, keren banget kelihatannya Bapak Ibu. Tapi yang gak kelihatan ini, yang justru menentukan hidupmu. Bangun yang gak kelihatan Bapak Ibu. Supaya waktu engkau membangun ke atas yang kelihatan, itu kokoh, tidak mudah goyah. Bapak Ibu. Terakhir, Pak dari tadi terakhir terus, iya beneran ini swear terakhir. Ya. Setiap orang yang datang padaku mendengar, melakukan, aku akan menyatakan kepadamu dengan siapa ia dapat disamakan. Ia sama dengan orang yang mendirikan rumah itu, orang itu menggali dalam-dalam. Caranya menggali dalam-dalam gimana Pak? Saya kasih cepat dan singkat ya. Kembali ke 3 hal ini, kedua hal ini, mendengar dan melakukan. Nah Bapak Ibu, ayatnya ada di sini. Soal mendengar ya. Jadi, tadi worship leadernya profetis karena ngomongin tentang iman Bapak Ibu ya. Ini nyambung sama ini nih ya. Jadi iman timbul dari apa Bapak Ibu? Mendengar. Tapi mendengar oleh apa? Firman. Kalau Anda sering dengerinya firman, nanti iman Anda itu akan timbulnya sesuai dengan firman. Tapi kalau Anda sering dengar gosip, nanti iman Anda timbulnya sesuai dengan gosip. Kalau Anda sering mendengar berita-berita simpang siur, nanti iman Anda adalah tentang berita simpang siur. Jadi banyaklah mendengar tentang firman supaya iman Anda timbulnya sesuai dengan firman. Tapi Bapak Ibu, percuma iman timbul kalau habis itu tenggelam lagi. Buat apa? Banyak orang habis pulang dari kebaktian kayak gini, imannya timbul karena dengerin firman. Tapi habis itu nyungsep lagi. Gara-gara apa? Ini yang kedua. Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu sudah timbul karena pendengaran tetapi tidak disertai dengan perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Ngapain dia timbul kalau buat mati? Jadi setelah dengar harus lakukan itu supaya mendalam. Bapak Ibu pernah nggak nonton film? Wah film superhero gitu ya, jagoannya wah keadaannya itu udah susah ya, udah mau kalah semua gitu ya. Terus tiba-tiba jagoannya keluar,
Jeng, baru keluar, mati jagoannya. Lah nonton film kan gini, film apa ini ya? Saya pikir jagoannya keluar menang gitu. Lah jagoannya keluar kok mati, ngapain dia keluar kalau dia habis itu mati? Bener gak Bapak Ibu? Nah itu sama, buat apa Anda imannya timbul, habis itu mati? Dengar tanpa lakukan. Nah gimana caranya supaya Anda setelah dengar bisa lakukan? Ada jembatan di tengah-tengahnya, yaitu mengerti dan paham. Rupanya di tengah-tengah mendengar dan melakukan, orang tuh harus ngerti. Kalau Anda dengar tapi Anda nggak ngerti, Anda nggak mungkin lakukan. Yang membuat Anda setelah mendengar mau lakukan, karena Anda mengerti. Bapak Ibu, kira-kira saya udah hampir selesai ini, Anda mengerti khotbah saya Bapak Ibu? Ya kalau nggak ngerti saya ulang dari awal. Perkenalan nama saya. Ya. Karena kalau Anda dengar doang tapi Anda nggak ngerti loh maksud saya apa, Anda nggak akan lakukan Bapak Ibu pulang dari sini. Nah ini ayatnya, setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan surga tetapi tidak mengerti, datang si jahat merampas apa yang ditaburkan dalam hati orang itu. Gimana dia mau lakukan, dia nggak ngerti. Makanya Bapak Ibu di gereja lokal kami tahun ini, fokus kami adalah bergerak lebih dalam. Salah satunya yang kami perkuat adalah firman yang lebih dalam. Mengajar kepada jemaat untuk mengerti lebih dalam lagi apa sih ayat-ayat di dalam Alkitab ini. Karena kalau orang nggak ngerti, orang nggak mau lakukan. Orang nggak ngerti tentang kenapa sih kita harus memberi. Kenapa sih kita tetap harus mengampuni. Kenapa kita harus menginjil. Orang nggak ngerti, nggak mau lakukan. Sudah harus mengerti. Makanya pulang dari sini dimulai dari apa Bapak Ibu? Sederhana. Baca Alkitab rutin. Berikan waktu lebih banyak, pahami lebih dalam. Kalau Anda nggak ngerti, datang kepada Bapak Gembala, kepada pemimpin-pemimpin rohani Anda di sini. Pak, kemarin saya saat teduh, baca Matius pasal 1, siapa memperanakkan siapa, siapa memperanakkan siapa. Saya nggak ngerti Pak maksudnya apa. Nah tanya. Bapak Ibu kapan-kapan kalau saya diberi kesempatan lagi khotbah ya, saya akan jelaskan Matius 1 ayat pasal 1. Itu dalam banget artinya. Kenapa kok silsilah itu tentang Yesus dituliskan dengan detail di situ? Wah itu ada makna mendalamnya. Tapi kalau Anda nggak ngerti, ya lewat aja. Begitu Anda mengerti, iman Anda akan kuat sekali. Bapak Ibu, jangan jadi orang Kristen permukaan. Jadilah orang Kristen mendalam. Hauslah akan firman lebih banyak. Gali lebih dalam lagi. Ketika engkau makin dalam, Tuhan bisa bawa hidupmu makin naik dengan kokoh. Saya tutup. Pak masih belum selesai. Ini terakhir beneran, janji ya. Udah nggak ada lagi slide saya. Kedalamanmu bersama Tuhan menentukan seberapa tinggi Tuhan bisa menaikkan hidupmu. Kalau kamu nggak mau dalam-dalam, Tuhan nggak mau naikin kamu tinggi-tinggi. Karena Dia sayang sama kamu, nggak mau lihat kamu hancur. Tapi kalau kamu mau dipakai Tuhan tinggi, kamu harus memberi dirimu makin dalam. Amin. Mau Bapak Ibu lakukan? Dimulai dari hari ini ya, baca Alkitab setiap hari dengan mendalam ya. Oke, coba bilang sama kiri kanannya, baca Alkitab setiap hari. 1, 2, 3. Ayo semuanya bilang, baca Alkitab setiap hari. Jangan jawab, kamu ajalah nanti cerita ke aku. Enak aja ya. Yuk kita berdoa Bapak Ibu, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk firman-Mu pada hari ini. Kami tahu Tuhan mengasihi kami, ingin yang terbaik buat kami. Tapi kami juga mau berkomitmen pada siang hari ini menyediakan diri kami untuk lebih dalam lagi bersama dengan Tuhan. Kami mau menggali firman lebih dalam lagi. Kami mau mendengar perkataan Tuhan. Kami mau melakukannya. Oh Tuhan, kuatkan kami. Roh Kudus berikan hikmat. Saat kami membaca firman-Mu, Roh Kudus terangkan kepada kami. Iman timbul. Tuhan Kau menguatkan kami supaya kami bisa melakukannya. Kasih karunia-Mu memampukan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Setiap mereka yang sudah menerima firman ini dalam hatinya dan menangkap dalam rohnya, dimateraikan oleh kuasa Roh Kudus. Firman berbuah-buah berkali-kali lipat. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur, kami berdoa. Haleluya, sama-sama kita katakan amin. Bapak Ibu, ada beberapa buku yang saya bawa di depan. Kalau Anda mau mendapatkan banyak hal lebih dalam lagi, Anda nanti bisa dapatkan di counter depan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Terima kasih.